Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di diskusi rutin, diskusi rutin komunitas temu sejarah ya. Ini sudah episode yang sangat panjang dan ini juga salah satu momen yang spesial karena buku yang malam hari ini kita bahas itu merupakan buku yang dibuat dari perayaan 2 tahun berdirinya Temu Sejarah dan secara konsisten itu melakukan diskusi ya. Teman-teman mungkin malah lebih konsisten ikut. Dan dalam buku-buku itu memang ditulis oleh banyak teman-teman dari seluruh Indonesia dan yang berisikan sebuah ruang pertemuan gagasan, pengalaman, dan kepedulian teman-teman mengenai sejarah sekitarnya. Jadi di sini temu sejarah itu bukan hanya memberikan ruang untuk kita diskusi menambah ilmu mengenai sejarah dan ilmu sosial lain, tapi juga memberikan ruang untuk beberapa teman-teman menulis itu. Semoga nanti ada buku berikutnya yang menjadi milestone kedua atas perayaan temu sejarah dan yang lainnya. Di lain itu temu sejarah juga biasanya itu melaksanakan sebuah apa namanya telusur ya, telusur beberapa wilayah-wilayah yang masih atau mungkin peninggalan-peninggalan sejarah di kota-kota yang nantinya bisa diikuti oleh teman-teman. Itu mungkin untuk pengantarnya. Dan pada malam hari ini sangat spesial ya. Sebenarnya ada dua narasumber. Ada Mas Purnawan Andra sama Mas Buhori. Beliau-beliau juga ikut dalam berkontribusi pada buku pertama Temu Sejarah malam hari ini dan tema yang akan dibagikan sesuai dengan mereka yang tulis di buku Temu Sejarah ini sangat menarik dan mungkin relevan sekali dengan kondisi zamannya sekarang. Apalagi dengan banyak disrupsi mengenai yang pertama mungkin kalau berdasarkan pamflet yang tertulis, Mas Purnawan Andre ini akan berbagi mengenai nisan dan artefak-artefak sejarah di sekitar kita. Ini kan belakangan yang sangat ramai ya kalau kita menyimak berita sejarah atau suatu case sejarah di Indonesia itu perihal nisan itu nanti bisa kita bahas bersama Mas Purnawan Andra. Terus yang kedua sama Mas Buhori, kita akan mendapatkan sebuah ilmu baru agar kita itu tidak mudah diikut dalam arus yang viral, apalagi pembahasan sejarah. Belakangan kan banyak yang pembahasan sejarah itu lebih bersifat eh, kayak kolonial washing juga ya mungkin kalau saya menyimaknya misalnya ketika awalnya pembahasannya menarik, yaitu kerja Rodif itu dibayar, tapi lama-kelamaan malah merujuk kepada ya mending kita dijajah ya begitu-begitu. Saya kira apa yang akan dibagikan sama Mas Buhori ini sangat menarik dan relevan sebagai kita tool, sebagai alat ketika kita membaca sejarah. Ya, itu untuk latar belakang Mas Purnawan Andra dan Mas Buhori saya kira sudah tidak perlu dikenalkan panjang kali lebar ya karena jika teman-teman menuliskan di Google nama Mas Busnawan Andra dan Mas Buhori itu sudah kerap muncul dan tulisan-tulisannya sangat memberikan banyak perspektif yang membuat kita itu lebih mendapatkan pengalaman dan wawasan gitu ya. Karena ini Mas Buhori tadi belum bisa hadir mungkin karena dan narasumber dua agar lebih mengefektifkan waktu mungkin bisa waktu saya persilakan buat Mas Purnawan Andra untuk membagikan hasil riset atau tulisan yang bisa bermanfaat bagi kita. Itu, monggo Mas Andrea ya tadi ya. Siap, terima kasih Mas Bintang atas perkenalannya. Wah, saya jadi apa namanya? Besar kepala dengan perkenalan yang Mas Bintang sampaikan tadi. Saya akrab dengan Mas Bintang sejak zaman SMA ini. Iya, ya. Benar sekali. Dalam bentuk botol, enggak guyon-guyon. Saya ingat Mas Bintang itu. Iya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu dan Rahayu. Terima kasih, menyenangkan sekali bisa bergabung bersama di ruang virtual ini. Ruang baru bagi saya, pertemuan-pertemuan dengan wajah-wajah baru, eh,
para teman yang baru dan berbagai latar belakang pemikiran, tapi sepertinya dalam ruang yang dibingkai dengan sejarah gitu kan istilahnya dalam tajuknya itu. Jadi saya merasa terhormat sekali lebih karena saya ini orang asing kalau dalam sejarah. Latar belakang pendidikan saya kebetulan bukan sejarah, jadi saya tuh di seni pertunjukan Mas dari isi Surakarta begitu. Jadi kalau mau ngomong sejarah itu juga tentu saja pasti nanti kelagapan atau patah-patah, nggak otentik mungkin ya. Lebih juga karena sejarah hidup saya kelam, malah curhat. Ya, matur suwun. Jadi kalau boleh bercerita awal itu memang ini pertemuan yang diawali oleh ajakan dari Mas Bukhori ya. Saya mengenalnya itu beberapa tahun yang lalu ketika ada kegiatan di Pati yang terkait dengan jalur rempah itu isu yang beberapa waktu lalu muncul dan in gitu kan ya. Dan waktu itu saya siang-siang udah capek ngantuk. Terus saya keluar dari ruangan udut-udut gitu ngerokok di luar dan Mas Bukhari itu tiba-tiba ngobrol-ngobrol dengan beliau gitu. Ternyata itu berlanjut ngobrol-ngobrol asik gayeng gitu. Padahal saya juga, oh ya gini toh gitu. Padahal saya juga nggak maksud sebenarnya karena apa kan data-data dia itu kelengkap gitu Mas. Apa yang dia ceritakan latar belakang ini. Saya cuma mantuk-mantuk aja. Tapi kebetulan saya itu lamis. Jadi bisa menanggapi gitu lanjut. Nah lanjut seperti sesudahnya itu tiba-tiba beliau me, apa namanya menceritakan tentang hasil karya beliau yang apa itu namanya yang sebuah buku yang berjudul Benantara ya Mas Buhori ya. Nah itu Iya, lurus, Mas. tentang alam itu dan itu bukunya asik karena secara secara bentuk itu kan asik tuh warna coklat krem seperti latar belakang saya ini itu dan itu kan kebetulan diterbitkan oleh KPG kalau nggak salah ya. Kemudian dan saya punya saya mampu membelinya kebetulan di Gramet atau malah online lah gitu kalau kalau nggak salah dari Mas Bukhari juga gitu. Sehingga kemudian kok saya baca-baca asik, saya jadikan resensi begitu. Jadi Mas Bukhari itu memberi rezeki buat saya. Resensi itu dimuat di Jawa Pos gitu. Dan Mas Bukhari memberikan kabar-kabar menyiarkan itu tentang apa namanya kepada Pak Peter Carey dan lain-lainnya begitu. Saya juga sok akrab. Oh, Peter Carey ya 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 saya tahu ada ya tahu namanya saja gitu. Tapi perkenalan itu terus makin intens gitu. Di antara sejarawan-sejarawan yang lain, para muda-muda gitu itu saya merasa akrab dengan Mas Buhori. Mungkin saya karena sepantaran umurnya ya kan. Jadi lebih dekat, gampang gitu untuk bercerita dibanding para empu-empu sejarah itu. Sehingga kemudian eh, beberapa percakapan muncul tiba-tiba itu bersinggungan dengan apa namanya BWCF gitu. Kita tahu dan tadi juga Mas Bintang sampaikan bahwa ada acara-acara BWCF yang terkait dengan sejarah di beberapa tempat ya di mana di Malang, di Jambi, kemudian yang terakhir di Cirebon semacam itu eh, dan terpaut lagi dengan beberapa buku BWCF yang kemudian saya resensi juga sehingga seperti tertaut gitulah dengan Mas Bukhori itu sampai kemudian beberapa waktu yang lalu eh, beliau menawarkan sebuah ruang yang mungkin bisa saya masuki yang itulah kita berada di sini bersama. Jadi kalau apa namanya di skripsi itu di depan tuh terima kasih kepada gitu, thanks to-nya saya ke Mas Bukhori. Itu awalan saja. Dan kemarin karena saya harus thanks to-nya ke Mas Bukhori, jadi saya harus ya paling nggak bikin-bikin sedikit lah ore-orean apa
PowerPoint apa gitu ya. Mohon izin saya share eh, Monggo. beberapa catatan. Terlihat, G. Sudah terlihat. Ya, ini sebentar. Ya, eh, karena kemudian yang kemarin diajak dan ditarik oleh Mas Buhori di buku ini adalah tulisan tentang nisan, maka saya membayangkan eh, pemahaman singkat saya, pemahaman cetek saya tentang ini untuk bisa kita bercerita ini adalah nisan sebagai sebuah ingatan dan coba gambaran masa depan gitulah. Ini gambaran, maaf, ini satu nisan yang asik menurut saya. Maaf, itu dari saya dapatnya di Google gitu dapatnya sehingga ternyata ada ya nisan yang berbentuk Harley Davidson itu. Seperti tadi yang saya sampaikan, ini berawal dari tulisan ini sebenarnya. 24 November 2025. Jadi sebenarnya kalau saya boleh bercerita lagi, ini juga merupakan sebuah apa istilahnya? Waktu itu Mas Seno Joko Suyono begitu meng-share acara beliau yang di Cirebon itu tentang acara BWCF itu yang kemudian dia menawarkan gitu info-info. Dia nggak secara langsung beliau nggak menawarkan secara langsung, mbok kue ngisi, mbok kue nulis gitu nggak. Tapi apa namanya nge-share gitu dan saya ya sama seperti tadi niatan dengan Mas Buhori gitu juga dengan Mas Seno saya mencoba hanya mangayu bagio gitu ikut memeriahkan perhelatan ini dengan cara saya sendiri yang dan sebisa saya sendiri. Maka kemudian idenya itu ketika BWCF mengambil tema tentang nisan, maka ya ini tadi sebuah pembacaan sederhana yang saya tuliskan dan kebetulan dimuat di sana gitu di, eh, situs website BWCF gitu. Ini menjadi dasar apa yang percakapan dengan Mas Buhori dan apa yang kita perbincangkan malam ini. Ini beritanya dari Kompas ketika menuliskan acara BWCF itu dengan mengangkat estetika nisan-nisan Islam Nusantara. Seperti tadi yang saya sampaikan dalam hal ini saya jelas tidak akan berbicara dengan fasih, dengan sahih gitu tentang nisan sebagai sebuah artefak sejarah meskipun itu yang saya tuliskan di BWCF tapi lebih bagaimana sebuah perspektif yang saya bisa uraikan dengan basis pemikiran saya tentang nisan gitu. Saya mencoba merumuskannya bahwa nisan ini tidak hanya sebagai sebuah apa ya identitas suatu benda, pun juga sebuah entitas alam yang berupa sebuah seonggok batu gitu. Tapi dia juga kemudian membuka ruang untuk membantu kita memahami krisis sosial, krisis budaya dan ekologis bangsa ini gitu. Jadi kalau menurut pembacaan saya ini jadi itu benda-benda yang barangkali hanya berselimut lumut gitu ya. Teronggok begitu saja, didatangi pada waktu-waktu tertentu, ditangisi di hari-hari tertentu, disiram, dibersihkan, dan kita tiba-tiba dari sana menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri kita, dengan ingatan-ingatan kita, dengan memori-memori kita, baik itu secara personal maupun komunal, sebagai keluarga, sebagai atas nama persaudaraan, tapi juga berbicara tentang bahwa nisan itu membicarakan tentang sebuah krisis sosial, budaya dan ekologis bangsa gitu. Karena apa? Nisan-nisan itu adalah penanda sejarah juga gitu dari juga
maaf, dari sosok-sosok yang kemudian menciptakan fondasi sejarah, catatan-catatan perjalanan sebuah kelompok manusia gitu. Jadi ketika kemudian nisan itu tidak termaknai, teruraikan apa yang ada di dalam dirinya, saya pikir itu menjadi suatu hal yang tidak seharusnya atau mungkin karena salah. Dan bahkan kalau tadi Mas Bintang nyebut tentang kondisi hari ini gitu, ketika nisan-nisan ataupun artefak-artefak benda-benda arkeologis itu hancur karena kondisi perang gitu. Tapi mungkin juga itu titik salah yang kemudian jelas karena kita seperti sedang membangun sesuatu atas nama apapun tentang diri kita, entah itu kejayaan, kemenangan, atau penguasaan apapun begitu. Dan nisan dalam hal ini menjadi pintu masuk apa satu hal yang lebih besar untuk bisa kita bicarakan. Sama tadi seperti tadi yang saya sampaikan gitu. Eh, nisan tidak hanya semata sebuah campuran zat yang dibentuk ataupun kemudian diukir sebagaimana seperti apapun itu gitu. Tapi dia dari sana kemudian sebenarnya dia adalah sebuah arsip kebudayaan. Nisan berarti adalah sebuah migrasi dari mana ornamen-ornamen yang kemudian bisa kita tunjuk gitu ya. Dari kepalanya, dari badan eh, di tengahnya ataupun ukiran-ukirannya. Dia berbicara tentang siapa ini, apa yang telah dilakukan, dan kemudian apa fungsinya, apa maknanya, atau apa kedudukannya dalam diri kita ini sehingga kemudian kita datang di sana. Mungkin karena dia ada aspek perdagangan, ada pertemuan agama, hubungan sosial, pun perkembangan seni dan juga ini tadi identitas lokal. Dari sana kemudian eh, kalau meminjam bahasa yang antropologis gitu, bahwa nisan adalah sebuah teks budaya. Kalau selama ini tadi yang saya sampaikan, kita menemui nisan itu ketika mungkin akan, kalau orang Jawa itu kan akan puasa itu ya, padusan, kemudian tengok makam, atau seminggu sekali ketika hari Jumat gitu. Dia ditandai sebagai sebuah eh, jembatan penanda antara yang di sini dan yang di sana gitu kan. Kalau itu menjadi sebuah eh, titik sejarah antara aku dan kau, kita dan mereka gitu. Tapi pada yang sama juga bagaimana kita memahami kehidupan bahwa ada yang hidup dan mati di luar konteks ini tentang religiusitas ataupun juga tentang antropologis ataupun hal-hal lain yang kita bisa bahas. Jadi ketika kita berada di makam bertemu dengan nisan-nisan itu gitu sekali lagi memang kemudian ruang itu memang terasa kontemplatif gitu ya, kontemplatif karena ruang yang lapang dengan berbagai nisan itu adalah sebenarnya adalah sebuah perpustakaan gitu ya. Perpustakaan di mana ada berbagai macam hal, ada berbagai macam lembaran-lembaran yang bisa kita baca, kita tengok lagi atas sesuatu yang membuat kita ada di sini begitu. Nah, dalam konteks tulisan, karena ini konteksnya acara BWCF yang diadakan di Cirebon begitu. Dan contoh-contoh nisan yang kemudian ditunjukkan oleh Mas Seno dalam tor kegiatannya begitu. Saya membayangkan jadi nisan ini seperti eh, dalam dirinya sendiri sebagai sebuah seonggok nisan di sebuah makam itu sendiri tadi saya bilang apa kurang untuk jadi bagian dari perhatian kita. Apalagi kalau kemudian titiknya ini adalah sebuah kompleks sejarah misalnya. Astana Giri Bangun gitu loh. Sesuatu yang disakralkan, sesuatu yang berjarak, sesuatu yang jauh gitu ya. Baik secara konsep, baik secara nilai maupun secara letak geografis gitu. Bahwa dia adalah makam-makam tertentu khusus dan lain-lainnya yang membutuhkan satu prasyarat untuk kita kemudian berada di sana.
Apalagi kemudian dalam konteks Cirebon sebagai ini sebagai sebuah misalnya sebuah keadaan kondisi di mana nisan-nisan itu berada di pesisir gitu. Masalah pesisir itu sebuah masalah tersendiri secara sosial, geografis itu di luar konteks yang kita bicarakan mungkin. Tapi dari di sana sebenarnya kan kalau kemudian kita urai, teman-teman lebih paham dari saya bahwa di sanalah pintu masuk identitas kebudayaan kita. Beragam tulisan, beragam catatan begitu menggambarkan bagaimana pertemuan dari orang-orang dari luar Nusantara itu hadir di sini juga masuknya melalui pesisir, pelabuhan dan lain-lain. Ya. Dan dari sana, kalau kemudian Cirebon dalam konteks Cirebon, Islam yang kemudian hadir di sana itu adalah sebuah Islam Nusantara. Ini konsep eh, istilah yang barangkali bisa kita perdebatkan lebih jauh, tapi bahwa yang kayak saya maksudkan bahwa eh, disinilah kemudian terjadi sebuah interaksi kultural gitu, yang menghadirkan eh, nada, menghadirkan diksi, menghadirkan aksi yang lebih apa ya istilahnya itu lebih ramah, lebih akrab, lebih terbuka, bukan lagi sebuah sebuah dogma, sebuah pembenaran antara aku dan kau, yang benar yang ini, kamu salah, maka kemudian ini semua harus disamakan, diseragamkan, bukan. Nah, dari sana, dari nisan-nisan ini kemudian kita barangkali bisa berefleksi gitu. Dia hadir di depan pintu masuk sebuah perjalanan sejarah, sebuah interaksi dengan dunia luar. Tapi kalau kemudian ini artinya sebuah perjumpaan dengan berbagai macam hal, maka kemudian sekarang konteksnya kembali lagi saya pikir menjadi penting untuk berefleksi. Kenapa kemudian yang sekarang terjadi perjumpaan dengan berbagai macam rupa itu menyebabkan sebuah keterpecahan. Nah, dari nisan pula, dari sana pula kemudian kita berefleksi lebih jauh gitu ya. Apa yang berbagai permasalahan yang bisa kita tunjuk itu. Mungkin mungkin kalau bisa disebutkan tadi tentang kondisi nisan di pesisir dalam konteks pesisir. Oke lah, kita bisa ngomong tentang pembangunan, reklamasi, industrialisasi, berbagai macam hal yang sebenarnya itu tanpa menimbang latar belakang, konteks, kemudian pertimbangan-pertimbangan kultural, intelektual pun juga perspektif masa depan bagi sebuah generasi seperti ini itu juga merupakan sebuah penghapusan sejarah, penghapusan arsip kebudayaan begitu. Tidak hanya kemudian yang hilang, yang tak ada lagi itu adalah seonggok batu, tapi juga kemudian berbagai macam aspek kehidupan yang ada di sana. Pun yang paling mengkhawatirkan adalah sebuah masyarakat itu tidak lagi tahu siapa dirinya sebenarnya. Nah, dari sana saya pikir kemudian kita bisa berbicara tentang eh, apa yang bisa dipelajari dari semua ini gitu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kematian bukanlah sebuah akhir kita mempercayai itu, tapi di sana adalah sebuah apa ya perjalanan yang lebih panjang dari sebuah kehidupan yang lain gitu kan kalau istilah apa nilai-nilai agama yang kita selama ini percayai ada sebuah keberlanjutan gitu tapi bahwa orang-orang yang di luar itu ditinggalkan dia adalah sebuah relasi bahwa aku ini keturunan ini aku garis darah ini gitu pun juga sebuah tanggung jawab. Aku harus menjaga nama baik beliau, aku ikut mendoakan beliau dan berbagai macam hal lainnya gitu. Aspek aspek sosial, kultural yang tercakup dalam eh, garis pembeda, pembatas antara kehidupan dan kematian itu. Nah, jadi kalau kemudian kita apa yang kita lakukan dalam keseharian itu, yang setiap hari Jumat, yang setiap akan puasa, setiap Lebaran dan lain-lain itu
itu bukan hanya sebuah eh, membersihkan makam ya, tapi juga sebuah usaha konservasi ekologi kultural gitu. Tidak hanya sebuah nilai yang abstrak, tapi juga dalam bentuk-bentuk yang bagaimana kita me, apa namanya menggunakan bunga, menggunakan air, menggunakan apa namanya daun-daun yang mewangi. Ini juga bagian kecil dari apa sebuah ingatan konservasi yang saya pikir dari nisan pula itu semua hal itu bisa mengingatkan kita akan sesuatu yang kerap kita lupakan tapi penting sebenarnya. Nah, dalam konteks yang lebih kalau ditarik agak menjauh begitu, apa yang saya tuliskan ini adalah sebuah saya membayangkan sebuah perspektif sosiokultural yang ya mencoba kontekstual gitu. Bahwa kalau yang selama ini kita agungkan adalah sebuah progres, sebuah dinamika dalam bentuk-bentuk ke pembangunan, kemajuan, kecepatan yang terus-menerus gitu. Dan sepertinya seperti anak panah, dia memang melaju cepat ke depan, tapi ada ruang kosong, rongga yang terlewat di balik di sela laju kecepatan itu. Nah, saya pikir disitulah titik pentingnya pemahaman sejarah, pemahaman kebudayaan yang diperlukan sebagai dasar untuk melakukan apa yang kita usahakan dalam diri kita sebagai sebuah negara dalam bentuk pembangunan itu. Berbagai strategi mungkin bisa dilakukan. Ini agak normatif memang, tapi ya bagaimanapun juga ada satu hal yang perlu kita respon. Setidaknya pun juga pembicaraan-pembicaraan seperti ini, pencatatan-pencatatan, penulisan-penulisan pun juga sebuah eh, tukar menukar ide dari latar belakang yang berbeda dengan dasar kegelisahan yang sama tentang hal ini. Ini pun sebuah langkah yang esensial karena bagaimanapun juga ya inilah yang membuat kita ada di sini dan kemudian apa yang akan kita hadapi ke depannya dan apa yang akan kita tinggalkan, apa yang akan kita ceritakan. Intinya adalah bahwa membangun semuanya ini ke depan itu tidak pernah akan bisa untuk meninggalkan ingatan di belakang sana. Karena seperti kaca, dia akan mengingatkan kita apa yang di belakang untuk melihat apa yang perlu kita hadapi ke depan. Saya membayangkan saya agak apa namanya? Kebetulan ide pembicaraan tentang makam ini sebenarnya pernah kami lakukan ketika waktu itu 2 tahun yang lalu. Kebetulan saya punya kesempatan untuk semacam short course gitulah tentang apa namanya eh, cultural management istilahnya demikian di Korea, Korea dekat Cilacap gitu loh. Kroya. Nah, di sana kita berkunjung seperti teman-teman tahu, ini hanya bagian kecil. Teman-teman yang mungkin juga pernah ke sana, kita tahu kan kalau Korea itu penuh dengan museum. Kota kecil saya ada di kota kecil di bagian selatan, namanya Daegu. Dia kota kecil saja gitu, dan dia punya teman saya itu dalam waktu 3 bulan selama itu kami di sana, dia telah mengunjungi 66 museum. Artinya ingatan-ingatan itu tetap di apa namanya dilestarikan. Nah, kebetulan spesifik dengan itu adalah di kota di distrik Gyeongju itu, di mana ada ini tombsnya ya, tombstone, gundukan batu yang di dalamnya ada sebuah makam yang kemudian dia tidak wingit banget seperti punya kita, kemudian penuh belukar, serem, dijadikan apa namanya sumber ide untuk film horor gitu, enggak, tapi malah menyenangkan gitu, Instagramable lah gitu. Dari sana konsep
konsepnya dia ngomong tentang seeing and feeling the past. Sebelah kiri atas ini adalah apa namanya? Jadi dia semacam mungkin seperti piramid ya, yang di dalamnya ada berbagai macam hal, tapi juga dengan lebih elektronis gitu ya. Ini makam raja itu, kemudian apa ornamen-ornamen yang melingkupinya, lalu ini mahkotanya, kemudian ini adalah ke sebelah kanan ini adalah gambaran lukisan koleksi yang dia punya. Artinya ini di bagian makamnya, tapi dalam konsep besar tentang feeling the past ini ya kita lihat di bawah ini berbagai macam apa yang kemudian dikonsepkan oleh Korea Selatan kepada kita, kepada dunia, begitu. Ini cukup agak apa ya, agak menyentak saya istilahnya, seeing and feeling the past ini. Karena selama ini kan kita ini, saya bayangkan, selama ini kita mengaku sebagai bangsa yang beradiluhung, berbudidaya luhur gitu. Berarti tentang berbagai macam hal yang di belakang. Budaya kita tinggi, ekspresi kesenian budayaannya warna beragam lain-lainnya gitu. Tapi kok kayak gini ya gitu. Jadi ini bagaimanapun juga hal-hal kecil itu kadang kita menemukannya di luar sana, bukan di diri kita. Nah, ini tentang makam yang lebih dalam apa yang kemudian tadi saya sampaikan, ada 3D-nya, ada koleksi lengkap dan lain-lainnya. Itu, oh ada ini. Oke, dari sana apa tadi yang kita sampaikan? Saya sampaikan adalah barangkali dari sana yang paling dibutuhkan Indonesia hari ini bukan hanya pembangunan yang cepat, tapi sama seperti kita berziarah di makam, yaitu kemampuan kita untuk berhenti sejenak, membaca batu-batu kecil yang diam itu, lalu kemudian kita sejenak bertanya gitu, dari mana kita datang, apa yang sedang kita hilangkan saat ini, dan kemana sebenarnya kita hendak menuju kalau kita tak tahu tentang masa lalu. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat, dan waktu saya kembalikan kepada Mas Bintang. Sun. Ye, terima kasih Mas Andra, sangat puitis sekali terakhirnya ya, karena memang keberadaan makam itu bukan hanya sebagai tempat kita bersemayam ketika nanti sudah selesai, udah usai Pak, usai Pak Angel, malah belibet ya, udah usai ketika kita di dunia ini, tapi memang keberadaan makam itu juga menyimpan banyak makna dalam kehidupan yang sudah terjadi, yang kita jalani, dan tentunya sebuah masa yang akan datang gitu ya. Apalagi kan dalam beberapa kondisi belakangan ini, makam itu menjadi salah satu sarana yang kerap untuk membuat sebuah pseudo histori ya bahasanya. Sehingga pembacaan akan makam itu sangat penting. Bukan hanya kita itu untuk ziarah atau yang bersifat religius, tapi kita bisa membaca banyak hal dari makam tersebut. Mungkin paling umumnya bisa kita telisik ya, dari usia yang meninggal itu paling tua tahun berapa, dan itu bisa mengimajinasikan atau memperkirakan wilayah kampung kita itu sudah ada sejak kapan gitu. Menarik sekali untuk Mas Andra, nanti mungkin untuk tanya jawabnya bisa kita tunda dulu. Kita lanjut ke narasumber yang kedua karena Mas Buhori sudah hadir. Eh, Silakan, monggo dilanjutkan untuk materi yang bisa dibagikan kepada teman-teman, Mas. Monggo. Halo, halo, selamat malam Mas Bintang. Mohon konfirmasi suara saya sudah terdengar dengan jelas, Mas. Sudah terdengar sangat jelas, Mas. Monggo, silakan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih sama Mas Purnawan Andra. Perkenalannya malah lebih banyak saya ini. Wah, Mas Andra ini kan di Direktorat Jenderal Kebudayaan ya. Budaya sangat mumbul aku Mas di kayak gitu Mas. Nah, gitu eh, karena sudah diceritakan Mas Andra banyak itu ya. Saya tuh sering baca-baca tulisannya beliau itu. Kadang kalau beliau habis nulis kan di Instagram sama di status WA beliau kan ada update, terus saya cari-cari itu. Beli koran Kompas pendak ono tulisannya Mas Andra sekarang saya itu. Ada juga di media online kayak BWCF itu, Borobudur Weather.id, terus kemudian
Alif juga ada, Mas Andra, terus beberapa kanal yang lain kayaknya pernah dilanggar kalau nggak salah gitu Mas Andra gitu. Wah, banyak banget itu tulisannya Mas Andra. Ketik di Google Purnawan Andra itu tulisannya itu kalau dihitung jari itu masih kurang jarinya. Cukup banyak. Kebetulan juga kemarin pas ada ajakan dari Kak Tiwi tentang penulisan antologi esai untuk proyek di Temu Sejarah, saya terus kelingan itu, ini banyak yang menulis tentang nisan-nisan ini punyanya Mas Andra ini harus saya masukkan ke sini gitu. Wah, terus bilang sama Pak Seno selaku pemangku dari BWJF, Pak Seno saya minta izin kalau tulisannya Mas Andra ini saya masukkan pripun Mas. Wah, bagus. Bagus sekali monggo tapi penting untuk berhubung dengan beliaunya dulu minta izin. Oh, sudah. Gitu. Dulu memang nggak nyangka itu orang yang ngerokok di luar ruangan di Kabupaten Pati itu ternyata beliau itu orang Direktorat Jenderal yang ternyata cukup moncer itu. Kalau di Solo tanya-tanya sama penari senior itu pasti kenal nama Mas Purnawan Andra, itu nama yang cukup legendaris di kalangan teman-teman seniman dan kebudayaan. Oke, karena ini juga malam sudah makin larut, setengah sembilan. Saya ingin presentasi tentang tulisan saya sendiri. Meskipun saya sebagai editor, saya sarankan untuk membeli buku Temu Sejarah yang juga sudah ada di Shopee atau mungkin menghubungi Instagram Temu Sejarah atau Kak Tiwi Kasavela juga bisa. Di situ ada tulisannya Mas Andra secara lebih lengkap dan kata pengantar dari editor yang sudah saya tulis itu juga sudah tercantum. Ini pertama kali saya presentasi tentang sebenarnya ilmu yang saya dalami itu pendidikan sejarah ya, bukan sejarahnya. Karena sejarah itu kan kalau belajar pendidikan sejarah atau mengajar sejarah, minimal itu harus tahu apa yang diajarkan kan seperti itu. Jadi itu suatu keniscayaan. Izin share dulu, saya ingin Hmm. membahas tentang ini pembahasan yang cukup teoritis. Tapi saya anggap ini cukup penting untuk kita telah bersama tentang memikirkan kesejarahan di Indonesia. Ini presentasi saya udah muncul Mas Bintang? Sudah ya? Sampun, sampun Mas, sudah muncul. Oke. Tapi tadi suaranya agak patah-patah Mas. Oh ya, mohon maaf Mas. Ini sinyalnya Iya, iya, nggak apa-apa. lumayan kurang Wih, anu. Oke, di buku Temu Sejarah di halaman 282 sampai 298 itu adalah ringkasan dari tesis saya sendiri yang kemarin diselesaikan tahun 2025 dengan judul Membaca Sejarahnya Sejarah. Ya, jadi kita tidak selalu fokus pada bagaimana sejarah itu dinarasikan, tetapi bagaimana narasi sejarah itu dibangun. Nah, kita harus tahu dulu. Jangan-jangan sejarah yang kita baca itu ternyata ada hal-hal yang kiranya perlu ditelisik kembali kan seperti itu. Nah, metode yang saya pakai itu namanya historical metacognitive dalam media digital. Ini hanya sebuah pandangan. Tulisan ini berangkat dari keresahan dari dulu ketika saya bertemu dengan Pak Gunawan Muhammad, penulis senior di Tempo pas di Rektorat UNS itu. Beliau melakukan orasi ilmiah tentang matinya kebakaran dan gejala post-truth. Jadi sekarang itu karena dipermudah akses kita terhadap pengetahuan, seakan-akan orang orang awam itu dalam menelaah ilmu sosial dan humaniora itu tinggal searching Google aja, pakai ChatGPT atau pakai Wikipedia itu sudah menganggap bahwa ilmu yang ia dapatkan itu sudah paripurna gitu. Akan tetapi dalam tulisan yang lain di jurnal historical historical thinking itu di Australia itu ada researching epistemic belief in history education. Jadi ternyata bagaimana kita memberikan pelajaran sejarah atau membicarakan sejarah pada orang lain itu ada kadarnya. Namanya itu epistemic belief, kepercayaan epistemis. Jadi bagaimana saya menceritakan, katakanlah ya, saya menceritakan kebesaran tentang Majapahit, kebesaran tentang Demak kepada seseorang, itu bisa saja orang itu tidak gampang percaya.
Karena bagi orang lain yang katakanlah memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dengan saya, itu bisa saja memiliki pandangan yang berbeda gitu. Jadi salah satu yang menjadi masalah yang saya angkat dalam tesis yang kemudian saya ringkas dalam tulisan, itu satu pertanyaan yang fundamental. Sedikit tapi cukup fundamental. Contohnya tentang bagaimana sejarawan memahami ekonomi maritim, tapi kalau tidak memahami geografi dan ekonomi. Gitu. Ini salah satu pertanyaan dalam kemarin jalur rempah ya, yang diajukan Pak Horst Liebener dari Universitas Hasanuddin. Bagaimana bisa rempah itu menjadi jalur utama? Wong panen rempah saja per tahun tidak sampai 1 ton kok di anu Pak, seperti itu. Jadi jalur rempah itu tidak hanya membawa rempah saja, tetapi membawa komoditas-komoditas lain seperti gading, cula, kulit terenggiling, dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang juga menjadi permasalahan kita bersama, saya rasa, ya. Bagaimana sejarawan itu menyusun narasi tentang politik kalau dia tidak memahami struktur politik. Karena hari ini ketika kita membicarakan satu tokoh, nama depannya dikasih adipati, dikasih nama bupati, terus kita dikasih dia memimpin di kadipaten ini, dia memimpin di kelurahan ini atau di kabupaten ini. Tapi si sejarawannya itu yang menulis narasi tentang itu tidak memahami bagaimana kondisi tempat itu, bagaimana kapasitas daerah, bagaimana masyarakat kebudayaan yang sedang berlangsung itu akan memusingkan gitu. Jadi ya aja gampang percaya, jangan jangan mudah percaya narasi seorang sejarawan yang mana sejarawan itu tidak melakukan analisis kembali tentang apa yang ia pikirkan sendiri. Termasuk juga kita, jangan sampai kita ketika membaca sejarah tidak memiliki bahan kritik atau tidak memiliki pemikiran kita sendiri terhadap apa yang dikatakan orang sejarah. Ya nanti ya istilahnya sejarah itu tidak akan berdialog dan jatuhnya akan menjadi satu satu bentuk pidato dari seorang pengkhotbah pada jamaah Jumatan kalau orang-orang Muslim. Kemudian ada dua kalimat yang selalu saya ingat dari beliau, Profesor Peter Carey ya, bahwa bangsa Indonesia harus mampu menulis sejarahnya sendiri. Karena saya ketika melihat banyak sejarah, banyak narasi sejarah itu sumbernya selalu pada narasi dari kolonial. Secara garis besar narasi itu dibangun oleh History of Java bahwa masa pra-Islam itu adalah masa keemasan, di mana ketika masa Islam kita mengalami kegelapan, kemudian koloni Eropa datang mencerdaskan kita dengan sekolah-sekolahnya kan seperti itu. Ya karena pada saat itu sejarah digunakan sebagai alat politik untuk melemahkan jaringan Muslim yang menjadi saingan daripada koloni VOC dan Eropa. Tuh. Padahal di waktu yang sama beberapa raja-raja dan para sultan itu juga terhubung dengan dunia Arab kan seperti itu. Dan tentu yang cukup sering dibicarakan beliau, bangsa yang melupakan sejarah akan dikutuk untuk mengulanginya. Ya tadi yang seperti dikatakan sama Mas Bintang itu. Kok tiba-tiba kita jadi romantisasi era penjajahan mending dijajah Belanda bae ya. Itu sudah bunuh diri bangsa itu. Karena kalau kita hanya sekedar melihat rumah-rumah kolonial yang relatif besar, kemudian jalur kereta api dan sebagainya, seakan-akan Belanda itu membangunkan fasilitas fasilitas itu untuk kita. Padahal kita harus tahu satu plakat yang penting, pribumi dan anjing dilarang masuk. Jadi mereka membangun itu untuk diri mereka sendiri, bukan untuk bangsa ini seperti itu. Jadi masalah kunci yang saya ajukan dalam historical metakognitif, kenapa itu penting? Bahwa ulasan tentang konflik ekonomi dan politik global itu terasa jauh dari bangsa ini. Itu. Kita kalau ngomongin nisan-nisan katakanlah yang juga banyak diulas di buku temu sejarah itu, coba cari itu. Nama Kalijaga itu ada 3 tempat, menjadi makam dari tempat-tempat. Terus kemudian Sunan Geseng, sehemat saya, data saya itu ada 7. Kemudian yang paling penting, ulasan tentang uh, ekonomi dan politik global, makam Putri Cempo itu ada 17 yang selalu diisyaratkan terhubung dengan dunia Vietnam. Padahal di Vietnam sendiri Champa itu nggak cuma di Vietnam, di Aceh itu juga ada Jompa
gitu. Tapi karena masuk ke lidah Jawa jadi Cempo. Kemudian kita lebih hanya objek kolonialisme yang harus dipecah belah kalau kita mengikuti narasi kolonial. Jadi kalau kita paling gampang itu ya Sunda sama Jawa itu selalu di anu ya, ditabrak-tabrakan nilai-nilainya tidak akan pernah sama, nggak boleh nikah sama daerah sana, nggak boleh nikah dari sini gitu-gitu. Kemudian dari narasi-narasi itu akan sangat mudah untuk dipetik kembali mereka yang terseret dalam narasi kolonial. Kalau kita ingat di beberapa tahun terakhir saat oposisi yang sekarang jadi presiden itu kan menggunakan narasi pribumi ya, pribumi versus investor asing. Padahal dia yang jalan-jalan ke luar negeri terus. Kemudian tantangan yang lebih lebih nyata gitu tentang muatan pseudo historis yang banyak ada di sosial media. Dulu sering menjadi tren itu pembahasan tentang Atlantis yang hilang itu adalah Nusantara. Itu dari tulisannya Prof. Arsyo Santos 2005. Beliau itu dikenal karena di masa SBY beliau itu mengangkat satu pendekatan DNA. DNA Austronesia itu sudah menyebar kemana dan asalnya dari mana. Dan ternyata DNA itu ada banyak di sini di Nusantara. Tapi buku keduanya yang sebenarnya hanya saduran dari satu bagian kecil dari Odyssey, karya Homer, di mana Atlantis itu berada dan interpretasi Atlantis itu isinya apa ya tiba-tiba dicocokkan sama Nusantara semua. Gitu. Kemudian juga ada buku Majapahit Kerajaan Islam dari Herman Sinung Janutama di Jogja. Itu ada beberapa simbol-simbol Islam terus mengatakan bahwa Majapahit itu Islam. Nah, kalau kita hadapkan dengan kondisi hari ini ketika para kedubes itu pakai aksaranya masing-masing, terus kemudian 100 tahun kemudian arkeolog menemukan plakat-plakat dari katakanlah kedubes Turki mungkin ya. Ternyata Jawa itu bawahannya Turki. Nah, kayak gitu kan repot jadinya. Nah, ini yang saya maksud sebagai bagaimana seorang sejarawan itu tidak memahami konteks dari apa yang dituliskan. Dalam arti eh, sejarawan ngomong ke politik tapi tidak memahami struktur politik di masa itu. Dan terakhir yang paling cukup bagus itu buku Borobudur dan peninggalan Nabi Sulaiman. Wes itu rasa dibahas wae. Nah, maka pendekatan yang sebaiknya kita jadikan perhatian selain dari hanya buku modul sejarah dan sejarah-sejarah yang itu kemana, itu adalah tentang metakognitif, memikirkan pemikiran. Nah, itu piye? memikirkan pemikiran. Karena saya selama ini melakukan perkuliahan di UNS itu kebanyakan yang dihadapkan itu hanya modul pendidikan sejarah, tapi membangun berpikir sejarah itu kurang kalau disandingkan dengan modul-modul yang ada. Nah, di situ eh, metakognitif itu diperlukan. Jadi bagaimana seseorang itu dia mikirkan pemikirannya sendiri dalam arti gini. Saya mendengarkan seseorang membicarakan sejarah atau saya membaca buku seorang sejarawan. Tapi yang saya pikirkan nggak hanya narasinya saja, tapi menggali kembali apa yang di kepala saya gitu. Jangan-jangan aku mudeng tenan orai seperti ini. Apakah jangan-jangan saya itu hanya terseret pada narasi yang dipaparkan saja? Gitu. Contoh ketika kita mengatakan Demak, Demak adalah kekuatan yang besar, bla 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 bla. Tanpa saya berkunjung ke situsnya, tanpa saya mengcross check sendiri lokasi, tanpa saya membaca sendiri arsip yang dibicarakan sejarawan itu, saya tidak akan paham. Dan ketika datang ke situ, katakanlah, saya bilang Demak ya, di situ nisannya nggak banyak dibandingkan dengan nisan yang ada di Sendang Duwur, dibandingkan dengan Gresik. Demak itu tidak sampai seperempatnya, gitu. Kemudian juga beberapa tempat-tempat yang lain seperti itu. Jadi metakognitif itu membekali seseorang ketika mengarahkan suatu narasi itu bisa memahami apa yang ia pahami itu istilahnya. Karena kenapa ya seperti tadi yang dibicarakan Mas Purnawan Andrea ya, sejarah itu memiliki kontribusi yang cukup banyak terhadap identitas masyarakat. Kita salah dalam memahami sejarah itu bisa jadi pertikaian antar suku. Kita bisa
memahami sejarah beda itu kita bisa mempengaruhi dengan pekerjaan karena kita memiliki sentimen terhadap seseorang yang berasal dari suku, lokasi, atau latar belakang yang lain. Maka dari itu, dalam metakognitif diperlukan pengetahuan metakognitif bahwa masyarakat atau individu yang berpikir itu juga harus memahami pikirannya sendiri. Jangan-jangan apa yang saya omongkan ini adalah omongan orang lain yang saya sampaikan ulang ke orang lain. Nah, tapi saya tidak tahu apakah benar atau tidak narasi yang saya sampaikan ini. Itu. Itu yang pengetahuan metakognitif. Kalau yang pengalaman atau regulasi metakognitif, itu adalah sebuah pengalaman seseorang ketika, contoh gampang ini, Mas Bintang contoh ini denger ini. Dulu orang Belanda hebat loh, mereka bisa bikin rumah koloni ini, mereka bisa bikin kereta api. Bandingkan dengan kita hari ini, bla 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 bla. Terus Mas Bintang mikir, mosok sih kan gitu lah. Mosok sih yang saya tahu nggak kayak gitu. Nah, itu adalah suatu bentuk dari pengalaman metakognitif. Anda mempertanyakan informasi yang masuk kepada Anda melalui diri Anda sendiri. Gitu. Itu metakognitif. Kemudian dalam penerapannya, metakognitif itu ada person variabel, ada task variabel dan strategi variabel. Contoh, person variabel itu dibagi menjadi 4. Saya tahu bahwa saya tahu. Saya tahu bahwa saya tidak tahu. Saya tidak tahu bahwa saya tahu. Dan saya tidak tahu kalau saya tidak tahu. Nah, itu pertanyaan metakognitif. Contoh gini, saya tidak tahu kalau saya tidak tahu. Bikin gitu. Ada orang bicara sejarah. Ya udah, dia cuma dengerin aja kayak radio rusak gitu. Ya wes lah, gurungono kok kan seperti itu. Cuman kayak gitu. Terus yang bahaya itu bahwa saya tidak tahu kalau saya tahu. Ada orang mengatakan Demak itu hebat loh. Demak itu besar loh. Oh, bukan ya. Belanda itu hebat loh. Oh iya ya, hebat ya. Tapi saya nggak merasa kayak gitu. Ya udahlah, percaya aja. Dia lebih ahli daripada saya, ya udah percaya aja. Padahal Anda memiliki pemahaman sendiri tapi tidak mau melakukan kritik, tidak mau melakukan istilahnya mempertanyakan kembali apa yang di. Nah, kemudian task variabel itu ketika seseorang sudah memahami bahwa saya tahu bahwa saya tahu. Contoh ini, Suaranya dikasih, halo Mas, putus-putus ya Mas ya? Lanjut aja. agak terputus-putus, Bang. Oh iya iya, maaf. Kalau task variabel itu, Oke. benar. Kalau task variabel itu contoh gini, ketika seseorang memahami bahwa sejarah itu sebenarnya Soekarno itu tidak lahir di Blitar loh. Contoh kayak gitu. Wah, ini ada informasi menarik ini. Mana ini? Soekarno itu asalnya dari mana? Terus kemudian dia menugasi dirinya sendiri. Saya harus membuktikan. Saya mendapatkan informasi yang saya sanksikan. Tidak menolak dan tidak menerima, tapi masih menyaksikan. Terus menugasi dirinya sendiri. Oh ya, saya harus menelisik sendiri. Itu sudah masuk dalam task variabel. Kesadaran untuk bergerak, kesadaran untuk memproduksi pengetahuannya sendiri. Seperti itu. Baru yang ketiga, strategi variabel. Kalau saya menugasi diri saya sendiri seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Mencari arsip kah? Bertanya ke banyak orang kah? Mengambil satu kesimpulan dari banyak pernyataan kah? Atau apapun itu. Jadi, metakognitif itu jatuhnya seperti itu. Ketika mendengarkan satu sejarah, dipikir ditelaah kebenarannya, ditelaah apakah saya benar-benar memahami apa yang saya pahami kan gitu. Kalau tidak paham dan masih menjangsikan, ya menugasi diri sendiri. Oh ya udah, kalau gitu saya harus mencari. Nah, carinya kemana? Nah, gitu. Itu metakognitif. Nah, salah satu yang menjadi keresahan saya ketika kita bicara sejarah ya,
apakah itu pseudosains atau pengetahuan secara metodologis, itu sebenarnya ada satu akar besar, ada satu garis temu. Pseudohistoris di Indonesia itu diproduksi oleh keterbatasan kita terhadap akses eh, tinggalan artefaktual gitu. Kita dikatakan Majapahit itu hebat, kita dikatakan Majapahit itu besar, tapi yang diajukan itu candi-candi yang besar-besar saja. Ada banyak di Majapahit itu ada banyak sekali candi-candi yang kecil yang tidak terawat, yang itu hanya sekedar rumah biasa, itu hanya tempat pemujaan biasa dan lain sebagainya. Nah, kalau kita hanya mengambil itu saja, ya wis gede kabeh seperti itu. Mesir kalah itu sama Majapahit kalau dianggap seperti itu kan. Eh, jadi akses kita terhadap artefak, akses kita terhadap situs itu sering menjadi celah pseudoscience itu muncul. Kayak Borobudur, si siapa? Fahmi Bahsya itu mengatakan Borobudur itu masjid. Nah, tempatnya besar, ada kubah yang stupa itu kan mirip kubah ya. Seperti itu. Jumlah stupanya 99 loh, kan seperti itu. Orang pelosok Sulawesi sana, katakanlah ada di Luwu yang Luwu pedalaman bukan Luwu yang kota. Lihat seperti itu terus terpacu karena tidak punya akses pada Borobudur, percaya-percaya saja, tidak mencari informasi selanjutnya. Oh iya, Borobudur itu sebenarnya masjid loh. Bahkan komika itu si siapa Arsyad ya, Irsyad itu pernah mengatakan itu. Sulaiman itu dari kata Sleman, padahal belum ke Sleman sendiri itu. Coba dulu ke Sleman sendiri. Ini isinya banyak namanya Sulaiman apa enggak di Sleman ya? Contohnya seperti itu. Nah, jadi itu. Nah, keterbatasan akses terhadap artefak itu menjadikan ada satu kelompok yang rentan. Ada satu kelompok yang rentan identitas, yaitu adik-adik SMA yang hanya memiliki akses terhadap kesejarahan melalui buku modul, kemudian terbatas waktu dalam melakukan kunjungan dan pembacaan arsip karena ada 19 mata pelajaran yang harus dipahami dan sejarah hanya kecil. Gitu. Maka dari keresahan itu saya membuat sebuah virtual tour atau sebuah kunjungan ke situs secara online melalui kanal ke museum. Jadi di kanal ke museum ini siapapun bisa berkunjung ke situs itu, kemudian merasakan suasana awal ya, bukan suasana sebenarnya karena di laptop nggak muncul angin-angin di pantai-pantai atau bau-bau dupa di ini nggak ada. Jadi ada pemahaman dulu, oh ternyata situsnya cuma gini, oh narasinya kok besar sekali, kayak seperti itu. Atau mungkin juga ternyata situsnya itu besar, contohnya seperti di Sendang Duwur itu. Saya yakin teman-teman nggak banyak memahami tentang Sendang Duwur dibandingkan Wali Songo yang lain. Padahal situs di Sendang Duwur itu huruf hijayanya sangat banyak, materialnya sangat bagus, dan ada kebudayaan yang berkelindan antara kebudayaan Hindu-Buddha, megalitik, dan keislaman yang ada di situ. Tapi karena rasnya kalah besar dengan penyebar Islam pertama di Indonesia, kita jadi melewati daripada Sendang Duwur itu. Ini di sini ada situs dari Benteng Portugis. Nah, di Benteng Portugis itu dibicarakan juga cukup banyak. Bahwa Portugis pertama masuk ke Jepara, bikin benteng, seakan-akan bentengnya itu ya benteng yang seperti Castilia, benteng seperti. Padahal kalau kalau saya ternyata dapat info itu dari surat Pangeran Linhares, Portugis itu nggak pernah menempati benteng itu. Dan benteng itu malah yang membuat itu Amangkurat I. Amangkurat I membuatkan benteng untuk Portugis supaya Portugis itu mau membuka pelabuhan di Jepara. Tapi karena keadaan Portugis itu tidak jadi. Jadi bentengnya terbengkalai saja dan benteng ini tidak pernah selesai. Gitu. Untuk slide yang terakhir, saya ingin mengatakan satu sejarawan yang tidak begitu populer, C.C. Burke. Kalau komentarnya yang sangat pedas sekali ya. Sejarah narasi sejarah Indonesia prakolonial itu dibangun melalui kisah-kisah legendaris yang sulit terhubung dengan sejarah dunia. Sesegera mungkin hentikan pemalsuan yang masif ini. Demikian Mas Bintang yang bisa saya bicarakan untuk malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Oke, Mas Buhori, terima kasih juga untuk informasi yang sangat penting sekali saya kira.
karena memang ya kondisi yang kita lihat, kita sudah melaksanakan banyak apa ya, mempercayai banyak-banyak pseudo history dan post truth ya. Sama tadi mungkin ada satu karya pseudo history yang lupa disebut Mas Buhori itu kan, Napoleon seorang Muslim itu juga pernah terkenal dan menggegerkan selain Borobudur Nabi Sulaiman ya. Hitler mati di Garut, Mas, Oh iya, katanya, Mas. itu sampai ada kasetnya ya dulu ya dari itu nih. Jadi memang yang namanya sejarah itu kadang itu bisa dimanfaatkan sesuai zamannya. Apalagi dalam hal politik ya. Dan seperti teman-teman lihat sendiri, efek dari politik itu memang nggak langsung tapi benar-benar membuat kehidupan kita itu bisa berat ya kadang. Itu juga dialami sama orang-orang Filipina yang si putranya Bongbong menang gara-gara TikTok karena menggunakan alat-alat sejarah yang sifatnya pendek itu. Sehingga historical metakognitif yang disampaikan sama Mas Buhori itu sangat penting. Kita bukan hanya mempelajari sejarah, tapi juga menanyakan banyak hal dari sejarah yang kita dengar tersebut. Nah, ditambah lagi mungkin bisa mendapatkan secara empirik ya, karena memang banyak sejarah yang kita dengar itu bisa jadi hanya cocok logi, dan cocok logi itu kalau didengar oleh orang lain nanti bakal menjadi truth gitu. Dan yang terpenting lagi mungkin apa yang disampaikan sama Mas Bori tadi yang saya tangkap itu, kita bukan hanya harus mempelajari dan mempertanyakan, kita juga harus menuliskan sejarah dari sisi Indonesia sendiri ya. Bahasannya kalau sering saya dengar itu dekolonialisasi ya Mas ya, kata ya. Dekolonialisasi karena Betul, Laras. Itu PR besar di Indonesia, di kolonialisasi. ya kita masih, sejarah kita itu masih banyak sekali bias-bias kolonialisme. Kalau nggak bias-bias kolonialisme ya sifatnya yang bisa dikatakan rodok mistis dan magis gitu. Memang lebih seru tapi hal-hal yang seru kan nggak selalu benar dan malah menyebabkan perpecahan begitu. Oke, sudah mendapatkan dua materi dari Mas Andra dan Mas Buhori. Ini sudah mulai masuk ke setengah 10. Mungkin di waktu ini untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan atau sebuah tanggapan bisa disampaikan untuk Mas Buhori ataupun Mas Andra. Mau silahkan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, karena ini kita sudah masuk dalam sesi tanya jawab. Jika ada, nih. Sambil menunggu. Kalau sambil menunggu mungkin saya tanya dulu mungkin ya Mas Buhori, mungkin untuk Mas Buhori. Kalau Mas Andra itu sudah sangat gamblang sih mengenai nisan itu, alhamdulillah belakangan juga sering menyimak ya. Bahkan saya juga nyimak beberapa orang itu berantem gara-gara nisan itu, sehingga itu membuat saya buat belajar mengenai nisan ya. Baru kemarin itu Mas ada itu, ya nggak kemarin banget sih. Bulan lalu itu kan pernah ada acara sejarah di sekitar sini Mas. Itu peninggalannya itu peninggalan Hindu. Tapi tiba-tiba ada makamnya gitu. Iya. Itu sekali ya, pseudo history yang hadir di kita itu semakin aktif. Tapi kalau pertanyaan saya mungkin berhubungan dengan yang panjenengan jelaskan tadi. Nah, kira-kira itu kalau dalam lingkup sekolah, Mas. Karena kan dalam lingkup sekolah itu sumber sejarah kita itu sangat terbatas. Apalagi kalau nanti buku buku apa namanya? Buku SNI. sakti dari ya, dari Fadlizon yang terbarukan itu kan harus menjadi sumber utama. Kira-kira gimana ya kita mengaplikasikan historical metacognitive dalam pelajaran ya? Soalnya kan paradigma pelajaran sejarah yang ada di Indonesia itu lebih cenderung ke hafalan, hafalan tahun, tokoh, apa yang terjadi gitu, Mas. Mungkin Mm-mm. seperti itu dari saya. Nggih. Ah, sebenarnya Mas, ah, materi dari Mas Purnawan Andra itu sangat penting sekali. Karena di luar daripada kita mengingat nama dan tahun, yang harus tersampaikan itu adalah ah, konteks masa. Bagaimana zaman dulu sebuah benda itu memiliki pemaknaan sendiri. Nah, pemaknaan-pemaknaan itu harus tersampaikan kepada si siswa gitu.
Jadi pemaknaan itu tidak dibesar-besarkan, tidak dilebih-lebihkan, dan tidak dikurang-kurangi. Dalam arti tidak dikurangi itu eh gur ngono kan istilahnya gitu. Temuan Yoni, temuan Lingga koyok gur ngono, Nisan koyok gur ngono. Cuman kayak gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi sejarah itu tidak hebat-hebatan. Sejarah itu tidak lebih ke memupuk chauvinisme ya, meskipun kita merdeka karena Sultan Syahrir, kalau tidak salah Sultan Syahrir ya mengatakan bahwa wilayah kita dulu Majapahit, jadi wilayah Nusantara itu bertransformasi jadi Republik Indonesia, ya nggak apa-apa, yang penting merdeka dhisik kan seperti itu. Nah, salah satu penerapan metakognitif yang bisa diaplikasikan di kelas karena itu sifatnya personal, tiap lembaga ya dari guru ke siswa kan relatif intens ya. Itu perlu dijelaskan bagaimana uh, satu bangsa itu berkelindahan satu sama lain. Jadi kebesaran suatu bangsa kalau dalam perspektif kolonialisme itu kan bagaimana satu bangsa itu bisa mengalahkan bangsa yang lainnya. Tapi sejarah Nusantara itu membuktikan kebesaran suatu jaringan itu dimulai oleh aliansi. Jadi kita saling beraliansi satu sama lain membuat satu jaringan besar menjadi satu bangsa yang saling terhubung. Terlebih juga bagaimana ketika kita melihat pahlawan-pahlawan wanita seperti Malahayati yang Ratu Kalinyamat atau siapa itu Kartini, terus Cut Cut apa? Ya, Cut Nyadin, Cut Mutia itu juga kok Cut Mutia. Sorry, sorry, sorry. Nah, jadi gini, dalam perspektif Oseania, dalam perspektif masyarakat bangsa Pasifik, wanita memimpin seperti Gayatri Rajapati itu adalah hal yang lazim. Tapi bagi masyarakat Eropa itu adalah hal yang istimewa. Nah, seperti itu. Nah, perbedaan antara perspektif ini perlu dikomunikasikan ke siswa. Pun juga saya sebenarnya cukup cukup awalnya pesimis dengan SNI karena dibuat dalam kurun waktu yang singkat seperti bikin proklamasi saja itu Pak Fadlizon. Tapi ketika saya menelaah lebih lebih dekat, ini pendekatan yang bagus karena kita tidak melihat satu garis waktu tunggal, satu kronologi tunggal, tapi ada satu bagian itu Nusantara dalam keterkaitannya dengan Timur Tengah, Nusantara keterkaitannya dengan dunia Tiongkok, Nusantara dengan keterkaitannya dengan bangsa-bangsa Barat, kan seperti itu. Itu kan bagus. Karena gini, kalau kita menganggap narasi tunggal secara kronologis di modul belajar siswa, itu kan dari masa megalitik ke masa prasejarah ya, masa prasejarah ke masa klasik Hindu-Buddha, terus masa ke kerajaan Islam atau masuk ke kolonial, kemudian lain sebagainya. Di daerah timur seperti di Sulawesi dan Maluku kan tidak mengalami Hindu-Buddha. Kan gitu kan mereka tidak tidak apa tuh namanya cukup asing dengan artefak-artefak Hindu-Buddha kan seperti itu. Pun juga uh, keislaman ketika kita membicarakan di Papua sampai sekarang juga belum seperti itu. Saya juga aneh itu ketika para kiai-kiai besar, ulama-ulama besar mengagung-agungkan nama-nama sunan, sejarah sunan, mereka nggak mencoba pengen jadi sunan gitu. Ya, coba ulama-ulama itu dakwah ke Papua, siapa tahu berhasil kan jadi Sunan Manokwari atau Sunan Fakfak kan bisa. Dakwahnya di masjid loh. Ini sudah Islam semua kok dakwahnya di masjid kan seperti itu. Ya itu anu lah, cuma selentingan saja. Jadi itu Mas Bintang Adi. Bagaimana metakognitif itu bisa Mas ya masuk ke siswa itu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh, keterkaitan dan perspektif Indonesia dan mengeluarkan dari kolonial. Bisa dipancing-pancing kalau sama-sama guru biasanya cukup akrab dengan namanya itu scaffolding question atau scaffolding text. Pertanyaan perancah itu yang pertanyaan menggelitik tapi biar ngajak siswa mikir gitu. Seperti itu sih. Oke, menarik sekali Mas. Ya, itu mungkin bisa diterapkan ya. Ketika di pembelajaran kita hanya bukan konteks menghadirkan itu, tapi juga mengajak siswa itu berpikir. Dan benar sekali kadang dengan buku, kalau kita fokusnya pada buku teks kan kasihan ya teman-teman yang ada di Sulawesi itu harus belajar Majapahit gitu. Padahal mereka nggak pernah melihat atau mungkin
apa namanya secara empirik gitu. Karena tempatnya mereka nggak terjangkau itu. Kalau yang konteksnya di Jawa, wah Majapahit gede, langsung bayang gini besar-besar gitu ya. Tapi kayak nggak adil gitu ya menurut saya juga itu. Jadi benar sekali kalau historical metacognition ini sangat penting dalam aplikasinya di lingkup sekolah juga. Oke, yang lainnya mungkin ada teman-teman yang mau bertanya mengenai materi yang sudah dibagikan sama Mas Andra dan Mas Buhori. Belum ada, sih kita tunggu sebentar. Saya ada luput sedikit Mas Bintang. Monggo Mas, silahkan bisa ditambahkan. Ada narasi kekosongan di Nusantara sebenarnya di sejarah Indonesia. Hmm, Narasi tentang perbudakan dan bajak laut. betul Itu Mas. adalah Dari itu adalah fenomena global. Bajak laut pun juga langsung dianggap sebagai kriminal kan seperti itu kan, karena kriminal. Padahal kalau kita lihat sejarah Indonesia itu bangsa Portugis datang ke sini itu sebagai bajak laut. betul. Sir Francis Drake mampir ke Maluku itu juga dia dalam arti seorang Betul. privateer. Privateer itu kan bajak laut resmi. Laut Bajak laut, baca resmi dari negara ya Mas ya. mm-mm. Bajak laut yang dibayar oleh negara untuk menjarah kawasan lain kan seperti itu. Itu narasi tentang bajak laut. Kemudian narasi tentang perbudakan. Kalau kita selalu jadi polemik kalau di medsos saya agak sedih itu dengar yang bilang Dendles itu bayar. Sebenarnya Dendles itu bayar tapi uangnya dikorupsi Betul. sama bupati. Itu bola liar sing sering muncul belakangan Mas, benar sekali. Ya, sebenarnya naskah-naskah tentang itu sebenarnya bukan bukan arsip utuh ya. Ada yang Hmm. ngaku-ngaku dapat kwitansinya, tapi sebenarnya itu hanya ringkasan dari Placket Book, satu arsip ringkasan dari masa kolonial di masa Dendles sampai Inhofe kalau tidak salah itu. Nah, jadi kita harus menyesuaikan dulu. Di masa itu, perbudakan itu masih berlangsung. 1800. Itu belum ada Declaration of Independence itu kayaknya belum sampai ke tanah Eropa. Jadi, dalam kepalanya Dendles itu sebenarnya, dia itu pengen bikin jalan. Kan gitu. Jadi membutuhkan budak yang banyak. Nah, bagi Dendles yang tidak pernah ke Nusantara, karena dia kan dari sana terus ditugasin ke sini, dia menganggap para bupati-bupati, para camat, lurah itu adalah para landlord, para tuan tanah yang punya budak banyak, gitu. Jadi kwitansinya itu tidak sampai ke nama per orang, nggak seperti hari ini yang dia karyawan dikasih kontrak, bayarnya segini, periode kerjanya segini, nggak seperti itu. Nah, karena narasi perbudakan itu tidak disampaikan dengan baik, belum tertulis juga di sejarah Indonesia, seakan-akan itu korupsi yang terjadi. Seperti itu. Kemudian ada satu nisan yang penting dari Malik Ibrahim. Di nisannya itu tidak ada nama Syekh Maulana. Narasi yang besar itu kan Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik kan gitu. Padahal di nisannya itu tulisannya Malik Ibrahim Al-Ma'ruf. Nah, yang cukup penting di sini kata Malik. Malik itu adalah seorang raja budak yang berhasil memerdekakan dirinya, gitu. Malik itu dinasti Mamluk yang ada di Mesir. Di Mesir itu jadi dinasti ya, dinasti Mamluk. Kalau di India itu jadi kesultanan tuh. Mamluk Sultanate itu di India. Pas sampai ke sini, Malik Ibrahim jadi pendakwah, ya kan? Jauh-jauh ke sini jadi pendakwah, jadi ulama. Bukan, dia itu orang yang mengajari para budak-budak Jawa, budak perang Majapahit ya, untuk menggunakan artileri, untuk melakukan armada dan sebagainya. Nah, itu yang ya saya bilang itu banyak yang luput, masih ada banyak yang luput, masih ada PR yang besar. Kemarin juga ada komentar dari Dr. Chen dari Xiamen University ketika saya berkunjung ke UGM, dia bilang, masa kayak gini belum dibicarain di Indonesia? Saya bilang kan, Pacific Pacific Slave Trade. Bagaimana perspektif Anda dalam catatan Tiongkok? Dia bilang, ada, dia bilang itu, ada.
budak-budak Cina itu didatangkan ke Batavia untuk mengurusi perkebunan, untuk mengurusi apotek, untuk mengurusi pembangunan kapal, dia bilang gitu. Terus bagaimana dengan Zheng Yishao, seorang bajak laut perempuan dari Cina yang markasnya itu ada di sekitar Palembang, Pak? Ya dia hebat sekali, dia bajak laut terakhir di Cina yang bisa menghancurkan armada-armada VOC. Nah, saya butuh itu, Pak. Saya butuh itu. Kalau ada jurnal-jurnal tentang saya minta. Terus tanya balik, apa kayak gini tidak pernah dibicarakan di Indonesia? Ya, saya yang jadi diem, Mas Bintang. Gitu, monggo. Tapi benar sekali sih. Sebenarnya kalau menyimak konteks pembahasan sejarah di Indonesia itu banyak yang minim, Mas. Dan ini banyak hal baru yang saya dengar dari panjenengan. Bahkan ketika membahas maritim kan kita nggak pernah sedalam itu kalau menurut saya, Mas. Ya kita cuma nih maritim kalau kita saling berhubungan gitu-gitu. Kapalnya gede, kita pernah nyerang ke Portugis kalah gitu. Ya, isinya kan serang-serangan, Mas. Serang-serangan Nah, antar daerah itu. padahal kan lebih dari itu ya, Mas. Ya kita saling berhubungan nih ada saling tukar menukar apa gitu-gitu kan. Apalagi kalau harusnya memang bukunya Abi Lapian ya Mas ya, sing orang laut bajak laut itu menjadi salah satu pengantar yang Ya, penting. ya itu abad 19 ya. Bajak Mm. laut abad Lebih 19. tua lagi jadi ada yang kan ya Lebih betul. tua lagi ada yang punyanya Philip Boring, Oh Empire of iya, the Wind itu kekaisaran angin. Di yang Indonesia nulis diterjemahkan Nusantara juga jadi itu Mas. film. Yang nulis Nusantaria juga itu kah Boring itu? Nah, iya itu Empire of the Wind itu diterjemahkan oleh KPG jadi Mm. Nusantaria. Nusantaria, tahu-tahu bagus itu. Hmm. Benar. Gitu. Terima kasih Mas Bori untuk tambahnya dan itu sangat penting sekali bahwa bukan hanya pembahasan sejarah di kita itu kurang, tapi memang mesti banyak bola liar, tapi konteks-konteks sejarah yang sebenarnya ada di Indonesia itu memang belum dibahas lebih jauh. Mungkin itu tugas kita teman-teman untuk menuliskannya dan sebisa mungkin menghilangkan bias-bias kolonialisme yang ada itu. Bukan hanya Nah, isinya perang, penaklukan. ya, candi-candi itu yang bikin itu juga siapa, Mas Bintang? Candi-candi, Mas. Iya, candi-candi besar itu yang bikin siapa? Masa petani suruh bikin candi. Udah Ya, sibuk nyangkul, Mas. Iya, golek para waktu. pemburu sudah sibuk nyari nyari kulit di dalam pedalaman, nyari logam. Hmm, menarik. Siapa gitu Mas kira-kira? Kalau berdasarkan sumber yang pernah jenengan cari. Kalau saya ambil satu kesimpulan itu ya dari Pacific Slave Trade itu tulisannya Prof. Remco Raben. Itu gini, Portugis itu datang ke sini tuh tidak hanya mencari rempah gitu. Jadi setelah setelah penaklukan dari Utsmani ke Bizantium, itu ada gengsi yang tersenggol dari Portugis. Karena Venesia itu pro Turki. Ya, benar. Pedagang-pedagang rempah Venesia itu pro Turki. Tapi pedagang Florence itu dia marah karena Venesia itu udah duluan masuk ke Turki. Nah, Hmm. karena penyerangan itu suplai budak India ke Eropa itu terputus. Makanya itu cari Hmm. Nah, kenapa yang saya tegaskan itu budak? Karena coba pikirkan lagi, budak-budak dari Afrika itu tidak mahal. Karena yang diambil Hmm. cuma manpower. Itu adalah masyarakat hutan yang kemudian diambil tenaganya untuk angkat junjung itu ya, seperti itu ya. Angkat-angkat barang, menjadi manusia rantai. Tapi kalau budak dari India, itu bisa beternak, bisa bertani, bisa bikin candi, bisa bikin kapal, bisa bikin logam-logam mulia. Kadang juga ada yang bisa bikin apa itu namanya struktur politik penerjemah kan seperti itu. Nah, bayangkan di Nusantara itu budak-budak dari Nusantara kalau dalam catatannya Manuel Godinho di Heredia di Nusantara itu pasukannya dalam tulisannya ya Batara de Malayos ya itu hanya para petani yang dipersenjatai di dunia Melayu. Tapi di dunia Jawa itu memang ada namanya budak perang atau war slave. Jadi Yang dia kalah itu perang itu. dibayar, Hah? Yang biasanya kalah perang dijual itu kah, Mas? Ya betul, yang kalah perang dijual. Kemudian dia itu dihidupi sang raja.
tidak disuruh beternak, tidak harus berdagang, tapi disuruh berlatih untuk berperang gitu. Nah, bayangkan seandainya seandainya Portugis bisa mendapatkan akses terhadap budak Jawa, itu diajak untuk berangkat ke Jepang, itu sudah jadi kekuatan manpower yang digunakan untuk menaklukkan banyak tempat. Seperti itu. Jadi ya bilangnya Aidit dalam ya dalam film PKI ya, Jawa adalah kunci itu bukan bukan Batara-Batara atau raja-raja yang hebat. Itu masyarakatnya memang sudah terlatih untuk berperang. Sudah terlatih untuk mengamankan kapal supaya datang ke tempat lain gitu. Gitu. Menarik sekali ini, Mas. Ini perspektif yang jarang sekali hadir kayaknya. Ayo, kita membicarakan kebesaran masa lalu, tapi bagaimana kebesaran itu dibangun itu luput dari narasi kita. Ya udah gitu aja, kita dirangkum secara general. Kita joya gitu. Betul. Menarik sekali Mas Buhari. Mungkin teman-teman ada yang bertanya sambil menunggu karena belum ada, bisa dileger mungkin sama Mas Andra dan Mas Buhari mungkin. Kalau tadi kan saya tanya bagaimana historical metakognitif diterapkan di masyarakat ya. Tapi sekarang mungkin fokus ke Mas Andre dulu, tapi nanti Mas Buhari juga bisa menambahkan. Kalau bagi kita mungkin kan tidak semua manusia itu tadi sudah dibahas, kita itu terbatas dalam aksesnya. Nah, sebagai orang awam yang mungkin memiliki kesadaran sejarah yang lebih, ketika kita nemuin artefak-artefak kecil di sekitar kita itu, kira-kira apa ya Mas yang harus kita lakukan gitu? Ya, kalau merawat kan mungkin semuanya sudah dilaksanakan ya, meskipun cara merawatnya beda-beda, ono yang dibikinkan karnaval gitu-gitu. Dan kalau kita bikin karnaval kan mungkin tendensinya lebih mendapatkan seneng-senengnya ya, kasarannya seperti itu. Mendapatkan hal-hal yang menyenangkan saja. Tapi kan kita harus mendapatkannya lebih jauh. Begitu Mas mungkin dari saya. Ini membutuhkan respon saya, Mas. Enggak tahu. Nggih. Oh, saya. Ini iya, apa percakapan malam ini buat saya menyenangkan ya, karena apa perspektif-perspektif yang disampaikan Mas Bukhori itu asik gitu. Bukan juga karena saya dekat dengan Mas Bukhori dan diajak Mas Bukhori juga, enggak juga, tapi memang ya bagaimanapun juga ini penting buat buat apa yang kita perlukan untuk membaca sejarah, apalagi tadi disebut-sebut tentang apa namanya buku sejarah itu gitu kan. Tadi sebenarnya saya mau menyebut itu tapi saya nggak enak loh Mas, menghindari itu malah sudah disebut. Ya sudah. Apalagi kemudian ini ada contoh kasus yang kemudian dilemparkan oleh Mas Bintang terkait dengan apa namanya artefak atau apapun. Sebenarnya ini kan teman-teman juga sudah tahu lah, Mas Bintang ini kayaknya sedang menguji saya untuk pertanyaan itu. Tapi begini, apa yang kemudian Mungkin yang kan ya Pak. apa yang kemudian apa namanya yang kita bicarakan ini kalau boleh barangkali ini juga tidak menjawab, tapi ini jadi sepertinya ini payung besar ataupun esensi dari ini semua gitu ya, bahwa kalau kemudian apa yang kita selama ini maknai pada benda-benda, pada catatan-catatan atau sesuatu yang kemudian kita sebut lampau gitu kan, kita akan selalu membedakannya pada kurun waktu tertentu. Ada keberjarakan, ada keterpisahan, bahkan ada keterjauhan karena makna, konteks, dan apa yang tersimpan di dalamnya. Sehingga kemudian kita menyebutnya sebagai peninggalan. Artinya sesuatu yang jauh di luar sana, entah itu artefak, entah apa yang kemudian kita rumuskan secara konsep sejarah. Tapi bahwa sekali lagi, barangkali ini berulang, tapi memang benar adanya bahwa sebagai sebuah proses itu sejarahlah yang kemudian akan menjadi bagian penting. Kalau tidak akan pernah bisa untuk memanai sejarah itu sebagai sesuatu yang telah selesai, gitu kan? Ada candi, prasasti, naskah kuno, tanggal, tokoh gitu. Padahal dalam mungkin dalam historiografi kontemporer gitu sejarah adalah
seperti tadi Mas Bintang catatkan, dan apa yang selama ini yang tadi barusan kita tertawakan gitu kan, sejarah akan bisa dipandang sebagai sesuatu yang terus diproduksi kan gitu ya. Tapi jadi pertanyaannya itu bukan apa yang terjadi pada waktu itu gitu, tapi bahwa mengapa peristiwa itu terus diingat dan dimaknai dengan cara yang bagaimana. Ini penting untuk terlebih dengan kemudian konteks sekarang tadi yang kita sebut pertarungan tentang pseudo history di media massa, kemudian media sosial terutama, itu menjadikan sebuah jebakan yang terus mengancam kita, akal sehat dan kewarasan kita untuk memanai sejarah ini gitu. Jadi apapun itu saya pikir jadi betul adanya bahwa sejarah sebagai mungkin akan jadi sebuah politik masa depan gitu ya. Ini merupakan satu hal yang mungkin saya pikir kontekstual untuk kita saat ini. Sekali lagi bahwa sejarah itu selalu akan dianggap masa lalu, tapi tentang kita tahu sejarah adalah tentang masa depan kan gitu ya. Kenapa? Karena pilihan tentang apa yang diingat ataupun apa yang dilupakan itu kan akan menentukan arah masyarakat mau kemana gitu ya. Kita yang disusun, kita yang dibingkai, atau kita yang akan diarahkan kan gitu ya. Apakah kita tadi kita membahas tentang apakah kita mengingat kerajaan sebagai simbol kejayaan, Majapahit yang gimana, Demak yang gimana gitu kan, ataukah sebagai sebuah pelajaran tentang tata kelola. Ini sepertinya jadi satu satu apa konsep edukasional yang menarik gitu ya dan penting gitu. Apakah kita mengingat perang sebagai heroisme atau sebagai sebuah kegagalan kemanusiaan? Ini kan perspektif yang tipis, sangat tipis bedanya, tapi tercakup di dalamnya dan kita terus menghadapinya bahkan sampai saat ini. Jadi saya pikir sejarah menjadi sebuah alat untuk memilih masa depan gitu ya. Eh, Dengannya kemudian kita sepertinya kalau lebih jauh kita penting untuk menganggap sejarah sebagai sebuah apa ya, sistem peringatan dini gitu ya. Ada sebagai kita sering memperlakukan sejarah sebagai museum. Padahal seharusnya sejarah ya seharusnya adalah sebuah alarm kan ya, bahwa fungsinya itu menjelaskan tidak hanya menjelaskan apa yang sudah terjadi, tapi kemudian mendeteksi apa yang mungkin terjadi. Tadi disampaikan percakapan ini menjelaskan tentang itu. Bahwa misalnya kalau dalam konteks sekarang ini perang Iran ini bukan sekedar tentang Timur Tengah gitu ya, tapi ya sebuah alarm bahwa ini sebuah apa namanya, sebuah generasi sedang dihancurkan, sebuah identitas sedang dihancurkan, memori itu bisa dipolitisasi dan dengannya warisan peradaban budayaan itu menjadi korban konflik. Begitu juga di Indonesia. Kalau pertanyaan sejarah kemudian bukan hanya mengapa tradisi ini hilang, tapi bahwa apa gejala yang menunjukkan tradisi ini sedang menuju kepunahan gitu ya. Atau mengapa benda ini rusak atau kota tua ini rusak gitu. Tapi bahwa yang lebih jauh adalah apa kebijakan hari ini yang sampai kemudian memproduksi kenyataan seperti itu. Atau pertanyaan-pertanyaan seperti satu lagi, mengapa bahasa daerah punah gitu ya. Tapi pertanyaannya akan lebih tepat ketika kemudian kita bertanya apa yang sedang kita lakukan sehingga generasi nantinya itu tidak lagi membutuhkannya. Gitu. Jadi bukan sejarah sebagai hafalan, bukan sejarah sebagai nostalgia, bukan sejarah sebagai legitimasi politik, tapi ya itu tadi sistem peringatan kebudayaan. Sekali lagi, sejarah bukan masa lalu tapi tanda-tanda zaman gitu ya. Ini bukan apurisma, bukan apapun yang terlintas begitu saja. Mungkin ini pemahaman yang saya serap lah selama ini ngobrol sama Mas Buhori atau apa. Saya suruh mengulang juga sulit Mas, nggak benar. Saya pinternya cuma sebentar itu tadi. Matur suwun Mas Bintang, semoga menjawab tapi ya demikianlah. Nuwun. Terima kasih atas sarannya Mas Andra ya. Dan benar sekali sih.
Kita tidak bisa memperlakukan sejarah itu hanya masa lampau, tapi sebuah zaman yang masih bergulir dari masa kini dan apa yang akan datang. Sejarah sebagai alarm itu sangat relevan sekali kayak biar kita nggak mengulang hal yang sama ya kayak yang tadi sudah dikutip sama Mas Bukhori. Kalau kita nggak belajar sejarah, kita akan dikutuk mengulangi peristiwa yang sama. Itu jur santainya juga ya itu mengucapkan hal itu. Ya. Oke, ini sudah setengah 10 dari teman-teman. Terakhir, apakah ada yang mau bertanya kepada kedua narasumber kita ini? Karena kalau tidak ada, berarti mungkin bisa kita sudahi untuk diskusinya pada malam hari ini. Tapi sebelum itu, nanti kita akan melaksanakan foto bersama seperti biasa ya Kak Tiwi ya. Tapi juga saya menyampaikan kepada teman-teman untuk teman-teman yang tertarik mengenai buku 2 tahun komunitas temu sejarah bisa untuk mengontak ke Instagramnya temu sejarah atau mungkin ke IG-nya Kak Tiwi. Nanti bisa diarahkan untuk link pembeliannya. Gitu. Oke, saya Bintang Adi sebagai moderator, mungkin itu yang bisa saya bantu dalam diskusi pada malam hari ini. Untuk foto bersamanya, mungkin saya kembalikan kepada Kak Tiwi. Monggo, Kak Tiwi. Baik, terima kasih banyak Kak Bintang, Kak Bohori, dan juga Mas Andra. Juga teman-teman ya, mungkin sebelum kita tutup boleh yang mau open cam dan memungkinkan untuk open cam, kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Oke, kita screenshot ya. Tadi sih yang banyaknya sudah saya foto ya. Mungkin ini berapa saya foto lagi. Baik, 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih untuk antusiasmenya di malam hari ini. Untuk agenda terdekat temu sejarah untuk walking tour rencananya minggu depan di Madiun. Nanti ada Kabuhori juga. Kita ada acara jalan-jalan dan diakhiri dengan bedah buku. Nah, selain itu di tanggal 28 Juni kita ada walking tour di Kota Bandung dan mudah-mudahan nanti bisa berlangsung dengan aman dan lancar juga ya di bulan Juli 2026. Kita ada acara walking tour ke Jogja dari Bandung. Begitu ya. Sekali terima kasih banyak. Sehat selalu. Selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih Kak Andra, Kak Bohori, Kak Bintang, dan teman-teman semuanya. Terima kasih Mbak Tiwi, Mas Bintang, Mas Bukhori. Mas Sangat Andra, Maturun berkesan. Mas Andra. Ya, Pak Sun sama-sama belajar. Sugeng Dalu, izin Sugeng dalu pamit, Mas. suwun. Mangga mangga.